Bab 681, bunuh mereka. Sebagai majordomo dari Giant Ghost City, tindakannya menjadi subjek pengawasan ketat. Jelas, tindakannya membawa puluhan ribu penggarap jiwa keluar kota untuk mengunjungi 3 klan besar dengan niat keras tidak luput dari perhatian. Karena itu, berita tentang apa yang terjadi di klan Kai sudah menjadi pembicaraan di kota segera setelah itu terjadi. Jelas, bahkan tidak perlu menyebutkan seberapa cepat rumor menyebar tentang klan Chen. Hampir semua orang di kota mendengar berita itu, dan tak lama kemudian, semua orang berbicara tentang nasib kepala klan. Wajah-wajah berkedip-kedip kaget dan tak percaya, dan tak lama kemudian, gosip di kota itu mengamuk. Apa, dia secara paksa mengambil Nyonya Chen? Petik 2 titik titik. Wah, Bai Hao ini, siapa yang tahu kalau dia punya kecenderungan seperti itu? Dia benar-benar menyukai istri Chen Xishan. Kamu tahu, aku mendengar bahwa dia sebenarnya adalah kecantikan kelas atas yang memiliki tubuh yang sempurna untuk jenis kultivasi itu. Petik 2 titik titik. Kamu benar, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa. Bai Hao ini terlalu berani. Tidak hanya dia mencuri istri Chen Xishan, dia juga benar-benar pergi untuk membunuh pria itu. Petik 2 titik titik. Gosip berkobar seperti api. Adapun beberapa individu yang lebih berpengetahuan luas, mereka sering menanggapi berita mengejutkan dengan kata-kata yang menghina dan senyum yang mengejek. Seperti kata menyebar, Bai Hao, selain disebut ganas dan tanpa ampun, dan pencabut nyawa keluarganya sendiri, sekarang dikenal sebagai seseorang yang tertarik pada istri orang lain. Seperti yang diharapkan, Raja Hantu Raksasa akhirnya mendengar masalah ini, dan itu menyebabkan ekspresinya berubah suram. Namun, api gairah membakar hatinya, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah klan Chen, ekspresi pujian di hatinya. Tentu saja, Bai Xiaochun memberi Nyonya Chen sebuah pengawalan para kultivator dan mengirimnya kembali ke kediamannya di Giant Ghost City. Sementara ia membawa puluhan ribu orang yang tersisa ke klan Bai. Saat mereka berjalan, Chen Hai sering melirik ke arah Bai Xiaochun dengan kagum. Ketika dia memikirkan tentang kecenderungan tak terduga yang telah terungkap, dia tiba-tiba merasa seperti dunia baru telah terbuka baginya. Dia hampir tidak percaya bahwa itu bisa begitu mencolok dan berani. Dan mengingat bahwa Majordomo Bai adalah orang yang kuat, Chen Hai memutuskan bahwa hal terbaik untuk dilakukan adalah menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya daripada sebelumnya. Zhou Yixing mencegah ekspresi aneh muncul di wajahnya, dan tidak berani berbicara sepatah kata pun tentang masalah ini. Namun, mengingat bahwa dia adalah pengikut Bai Xiaochun, dia memutuskan bahwa di masa depan, dia akan mencatat dengan cermat setiap istri cantik lain yang dia lihat. Bagaimana mungkin Bai Xiaochun tidak tahu apa yang mereka berdua pikirkan? Meskipun dia merasa lebih bersalah daripada sebelumnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menjelaskan situasinya. Menghela nafas frustrasi, dia menjaga pandangannya tertuju pada Bai Klan di depan, matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Banyak hal telah terjadi sejak dia pertama kali tiba di bagian dunia ini. Beberapa hal yang dia letakkan di belakangnya, tetapi ada satu hal yang tidak bisa dia lupakan, pemandangan seorang pemuda berwajah pucat di bawah pohon yang menjulang tinggi. Bai Hao, gumamnya, apakah itu jiwa dewa atau dendam keseluruhannya dengan klan, semuanya dibungkus dalam karma. Dan sepanjang waktu, Bai Xiaochun berharap untuk mendapatkan keadilan bagi muridnya. Sekarang, saatnya telah tiba. Puluhan ribu sinar cahaya menembus udara menuju Bai Klan, memancarkan aura yang suram dan mematikan. Adapun Bai Klan, semua orang gelisah, dan banyak orang bergegas dengan panik. Namun, hal-hal sedikit berbeda daripada klan Chen atau Kai. Di Bai Klan, para pembudidaya garis keturunan langsung semua tahu bahwa mereka memiliki dendam hidup atau mati dengan Bai Hao. Namun, tidak semua orang di klan adalah bagian dari garis keturunan langsung. Anggota garis keturunan bantu itu gugup, tetapi karena mereka tidak benar-benar berpartisipasi dalam perburuan Bai Hao, tidak khawatir. Selanjutnya, selama pemberontakan, meskipun garis keturunan pelayan telah berpartisipasi dalam menyerbu kota, mereka bukanlah orang-orang yang mencoba membunuh Bai Xiaochun. Garis keturunan langsung telah memimpin dalam hal itu, dan terutama kepala klan. Bahkan para tetua klan yang telah menyerang Bai Hao sebagian besar berasal dari garis keturunan langsung. Karena itu, kesenjangan antara garis keturunan langsung dan garis keturunan tambahan sangat luas dan jelas. Bahkan, para pembudidaya garis keturunan langsung saat ini dikelilingi dan diisolasi oleh garis keturunan tambahan, yang menatap mereka dengan tatapan dingin. Kepala klan, Nyonya Kai,
kakek tua dari Aula Koreksi, tetua garis keturunan langsung, dan hampir 1.000 anggota klan lainnya semua menunggu dengan wajah pucat dan ekspresi putus asa. Bukannya mereka tidak ingin melarikan diri. Itu adalah, terlepas dari seberapa besar langit dan bumi itu tidak cukup besar untuk memiliki tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Selain itu, permusuhan mereka dengan Bai Hao terkenal. Setelah Raja Hantu Raksasa kembali, dan Bai Hao bangkit untuk menonjol, semua orang di daerah itu berusaha untuk mendapatkan sisi baik Bai Hao. Selain itu, banyak tatapan telah dilemparkan ke arah klan Bai. Setelah menjadi majordomo, Bai Xiaochun telah mengisyaratkan kepada banyak organisasi kuat di daerah bahwa mereka harus memberi perhatian khusus kepada klan Bai. Dia pada dasarnya telah menyegel seluruh klan, membuatnya mustahil bagi siapapun untuk meninggalkannya tanpa melakukan upaya liar dan terbuka untuk melarikan diri. Tentu saja, tidak ada kelompok lain di daerah itu yang akan mengizinkan itu. Terutama mengingat bahwa Raja Hantu Raksasa belum menjelaskan niatnya untuk masa depan 3 klan besar. Jika klan secara keseluruhan mencoba melarikan diri, mereka pasti akan dimusnahkan. Dari luar, klan itu tampak bersatu, tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka sebenarnya terpecah secara dramatis. Dan dengan demikian, banyak hal telah berlangsung hingga saat ini. Yang paling penting dari semuanya, para tetua garis keturunan tambahan dan anggota klan semua tahu bahwa mereka harus memberikan penjelasan kepada Bai Hao tentang situasi tersebut. Jika garis keturunan langsung melarikan diri, maka sangat mungkin Bai Hao akan melampiaskan kemarahannya pada mereka. Karena itu, demi keselamatan mereka sendiri, mereka harus memastikan bahwa garis keturunan langsung ada ketika Bai Hao datang. Seluruh klan diam. Karena sikap diam-diam dari garis keturunan bantu, anggota klan garis keturunan langsung bergetar, bersama dengan banyak pelayan yang terkait dengan mereka. Salah satunya adalah seorang wanita muda yang telah mencibir Bai Hao saat dia memasuki klan. Pelayan lainnya adalah pelayan tua yang menegurnya. Setiap orang yang telah mencela dan mempermalukan Bai Hao ada di sana. Seiring berlalunya waktu, keputusasaan dan keputusasaan mereka tumbuh. Itu terutama berlaku untuk kepala klan, yang wajahnya pucat dan yang hatinya penuh dengan kepahitan. Selama pertarungan di dekat parit di kota, ledakan jiwa setengah dewa telah menghancurkan setengah dari tubuhnya, dan hampir menghancurkan basis kultivasinya. Berkat beberapa harta rahasia di tabungan cadangan Bai klan, dia telah pulih. Tapi sekarang, dia hanya dipaksa untuk menunggu seiring waktu berlalu. Di sebelahnya adalah Nyonya Kai, wajahnya tanpa darah ketika dia sesekali memandang ke udara, terornya diselingi bintik-bintik kebencian berbisa. Dari semua yang hadir, tidak ada yang membenci Bai Hao lebih dari Nyonya Kai. Pada saat yang sama, tidak ada yang merasa lebih takut dan putus asa darinya. Dia tidak pernah bisa mengantisipasi bahwa bahkan dengan semua sumber daya dari klan Bai yang dia lakukan dalam usahanya, dia akan gagal pada akhirnya. Dan Bai Hao, benar-benar akan membalikkan segalanya dan naik ke langit. Saat Bai klan menunggu dalam diam, ada satu wanita muda yang cantik di antara kerumunan yang memiliki ekspresi yang sangat rumit di wajahnya saat dia sesekali mengamati langit. Dia adalah wanita muda kelima. Bahkan dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bai Hao suatu hari akan mencapai hal-hal yang dia miliki. Juga di kerumunan adalah seorang lelaki tua yang tampaknya dipandang sebagai pemimpin oleh para tetua klan dari garis keturunan tambahan. Dia adalah tetua dari Aula Kehakiman. Dia mengenakan ekspresi sedih saat dia berpikir kembali ke tempat Bai Hao mengkhianati klan. Akhirnya, dia hanya menutup matanya. Sayang sekali, putra kilin sejati dari klan Bai. Meskipun menjadi seorang tetua yang kuat, dia tidak bisa menentang perintah patriark. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah tidak menyerang Bai Hao selama pertempuran. Tiba-tiba, kedua ekspresi tua-tua itu berkedip. Tetua klan lainnya bereaksi sama, seperti yang dilakukan kepala klan. Orang-orang menahan napas ketika suara seperti guntur memenuhi udara, dan awan hitam menutupi langit, memancarkan niat membunuh. Dia di sini, mustahil untuk mengatakan siapa yang mengatakannya. Seluruh Bai klan menunggu dengan gugup, menatap ke awan hitam puluhan ribu pembudidaya jiwa. Turun dari dalam awan itu adalah Bai Xiaochun. Setiap langkah yang dia ambil adalah seperti sambaran petir yang menghantam hati anggota klan garis keturunan langsung, dan meninggalkan wajah mereka pucat seperti kematian. Kepala klan gemetar, dan kemarahan berbisa di mata Nyonya Kai dibayangi hanya oleh teror yang dia rasakan. Aku tidak suka membunuh orang, katanya, suaranya yang menggerum bergema di seluruh langit dan bumi,
tapi kadang-kadang, aku harus tetap melakukannya. Tidak masalah jika aku melakukannya untuk diri sendiri atau untuk orang lain, atau apakah itu benar atau salah. Membunuh mereka. Bab 682, Perubahan. Bai Xiaochun menunjuk ke arah klan Bai, bukan pada anggota garis keturunan tambahan, tetapi pada garis keturunan langsung yang dikelilingi. Tindakannya menunjuk jarinya seperti tabrakan guntur. Dia tidak berpidato. Dia tidak pacaran. Dia hanya menunjuk. Chen Hai ada di sisinya seperti dia sepanjang waktu, dan segera setelah Bai Xiaochun menunjukkan, niat membunuh pria itu melonjak. Laksanakan perintah dari majordomo yang ditinggikan. Suara Chen Hai tampaknya mengandung hujan pembantaian saat dia mengucapkan kata-kata ini. Pada saat yang sama, dia kabur menuju Bai Klan. Di belakangnya, puluhan ribu pembudidaya mengikuti, niat membunuh yang mengamuk. Di antara mereka adalah puluhan ahli Nas Chen Sol, serta banyak ahli nujum. Itu adalah seluruh pasukan pembudidaya mematikan yang turun di klan Bai. Pertempuran sengit pecah secara instan, dan meskipun semua orang di klan telah siap untuk itu masih tak terduga. Darah mulai turun dengan segera. Bai Hao, dasar bajingan tak berdosa. Kepala klan melolong, matanya merah. Kepala klan tidak pernah menyangka bahwa segala sesuatunya akan berjalan begitu sederhana, bahwa tidak ada belas kasihan atau belas kasihan akan ditampilkan sama sekali. Lagi pula, pria ini adalah ayah Bai Hao. Dia awalnya berharap untuk mencoba membicarakan masalah, untuk mengakui bahwa dia salah. Dia berharap untuk mengakui bahwa Bai Hao adalah anggota klan, dan bahwa demi klan, mereka harus membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Tentu saja, sejak awal, dia juga telah merencanakan untuk mencari tahu cara untuk membalas dendam nanti. Tapi sekarang, semua rencananya sia-sia. Bai Xiaochun tidak membuang waktu. Dia mengangkat bilahnya, dan kemudian menebangnya. Suara gemuruh bisa terdengar saat Chen Hai dan anak buahnya menyerang. Jeritan mulai naik, serta permohonan belas kasihan. Meskipun mereka mencapai telinga Bai Xiaochun, dia hanya melihat ke atas ke langit, ekspresi yang tidak dapat dibaca di wajahnya. Apakah Li Qinghou di sini untuk menemuinya, atau pemimpin sekte kakaknya, mereka akan terkejut. Ini adalah Bai Xiaochun yang sangat berbeda dari Bai Xiaochun di masa lalu. Meskipun kepribadian dasarnya tidak berubah, metode dan taktiknya sudah pasti berubah. Anggota garis keturunan tambahan memandang diam-diam. Mereka tidak ikut campur, mereka juga tidak membantu garis keturunan langsung. Mereka hanya menonton. Wanita muda kelima, Grand Elder dari Hall of Justice, dan semua orang melakukan hal yang sama. Jeritan terdengar dari anggota klan garis keturunan langsung. Gadis pelayan muda yang mencibir Bai Xiaochun ditikam melalui dada dengan pisau, dan meninggal dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Pelayan tua itu juga menemui ajalnya dengan ngeri, matanya kosong. Semua orang yang mencibir Bai Hao dihukum mati oleh Chen Hai dan anak buahnya. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Tetua garis keturunan langsung yang mengejar Bai Hao di luar klan atau menyerangnya di Giant Ghost City kewalahan oleh keputusasaan. Beberapa dari mereka berhasil melawan, tetapi kemudian, berlumuran darah, melolong dan mencoba melarikan diri ke berbagai arah. Panah longgar. Chen Hai menggeram dengan senyum dingin. Kultivator jiwa yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menarik keluar Great Balls, dan dalam beberapa saat, awan panah menembus udara. Kemudian, para tetua klan yang melarikan diri berteriak ketika mereka dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Bai Xiaochun tidak menonton. Sebagai gantinya, dia melihat ke langit, tidak bergerak dan tanpa ekspresi. Kakek tua dari aula koreksi meninggal dengan senyum pahit di wajahnya, ditebang oleh Chen Hai dan dua ahli Nas Chen Sol lainnya. Segera, satu-satunya orang yang tersisa berdiri adalah kepala klan. Dia melihat-lihat pegunungan mayat, keputusasaan mengisi wajahnya. Lalu dia melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong. Melempar semua perhatian ke angin, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke arah Bai Xiaochun. Jika aku mati, aku akan membawamu bersamaku, kamu bajingan yang tidak berbakti. Ketika dia melesat di udara, banyak ahli Nas Chen Sol bergerak untuk mencegatnya, dan segera. Pertempuran pecah di udara. Kepala klan bertarung dengan sangat ganas, sampai dia hanya berjarak sekitar 300 meter dari Bai Xiaochun. Dibanjiri oleh darah, mata penuh dengan kegilaan, dia mencoba untuk mendorong maju lebih jauh, tetapi kemudian dikuasai oleh lebih banyak ahli jiwa yang baru lahir.
RUUUUMBLE. Pertempuran sengit, dan kepala klan segera batuk darah saat dia memelototi Bai Hao, yang berdiri hanya 150 meter jauhnya. Dia gemetar, dan kekuatan hidupnya hampir habis. Dadanya dibelah, dan jiwanya yang baru lahir nyaris hancur. Matanya bahkan mulai memudar, dia seperti lampu kehabisan minyak, tidak bisa melanjutkan pertempuran, nyaris tidak bisa bernapas. Namun, dalam kegilaannya, dia terus terhuyung-huyung ke arah Bai Xiaochun. Bai Xiaochun perlahan melihat ke bawah dari langit ke arah kepala klan. Biarkan dia datang, katanya. Para penggarap jiwa di sekitarnya segera tinggal tangan mereka dan melangkah mundur, memungkinkan kepala klan untuk mendekati. Oh begitu lambat, Bai Xiaochun mengubur gambar Bai Hao yang sekarat ke lubuk hatinya. Kemudian dia fokus pada kepala klan yang gemetaran dan marah. Apakah kamu merasakan penyesalan sama sekali? Bai Xiaochun bertanya dengan lembut. Bai Hao, juga darah dan dagingmu. Anakmu, iya nih, aku menyesal membiarkan ibumu mati begitu cepat. Seharusnya aku membuatnya mati menjerit kesakitan. Dan aku juga menyesali hari kamu dilahirkan. Seharusnya aku menghancurkanmu sampai mati seketika itu juga. Kepala klan benar-benar telah menjadi gila, dan bahkan mulai berkotek gila. Namun, ketika dia tertawa, cahaya di matanya perlahan mulai memudar, sampai dia jatuh ke tanah. Kepala klan Bai sudah mati. Para anggota garis keturunan pelayan berdiri di sana dengan tenang, kepala mereka tertunduk, hati mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks dan melankolis yang dalam. Lapangan umum di tengah-tengah klan dipenuhi dengan mayat saat ini. Tapi masih ada satu orang yang masih hidup. Dia berhamburan darah dan gemetaran secara fisik, namun dipenuhi dengan kebencian paling jahat. Tawa gila bangkit ketika dia berjuang untuk berdiri. Ibumu dulu P3L4 cur, dasar brengsek. Kesini, apakah kamu tidak membenciku? Kenapa kamu tidak bunuh aku sendiri? Satu-satunya hal yang aku sesali adalah bahwa orang yang aku kirim untuk membunuh kamu gagal dalam tugas mereka. Petik 2. Dia sebenarnya seharusnya mati lebih awal, tetapi pembudidaya Nas Chen Sol yang memimpin pembantaian tahu bahwa permusuhan Bai Hao dengan Madam Kai sangat mendalam. Karena itu, mereka menahan, melukainya dan membiarkannya hidup-hidup untuknya. Bai Xiaochun mengabaikan Nyonya Kai yang histeris, dan sebaliknya menoleh untuk melihat Chen Hai. Nyonya Kai ini tidak hanya mengirim satu pembunuh. Dia mengirim banyak. Dapatkan aku nama mereka. Dengan itu, dia maju selangkah dan menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, dia berada di kediaman halaman yang ditinggalkan di suatu tempat di Bai Klan. Halaman itu tersumbat oleh rumput liar, di tengah-tengahnya terlihat banyak mainan anak-anak, semuanya tua dan busuk. Juga di halaman adalah sebuah sumur. Bai Xiaochun berdiri di sana beberapa saat sebelum menghela nafas. Sebagai Tuan Bai Hao, aku bertindak atas namanya untuk melakukan pembalasan padamu, Nyonya Kai. Dia melambaikan tangannya, dan rumput liar di halaman menghilang. Mainan berubah menjadi debu. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, dia pergi. Dalam perjalanan keluar dari klan, dia menatap wanita muda kelima. Merasakan tatapannya, dia menatapnya, dan mata mereka bertemu. Kakak kelima, mengapa kamu tidak bertindak sebagai kepala suku klan mulai sekarang? Kakek, tolong beri dia dukunganmu. Dengan napas ringan, Grand Elder dari Hall of Justice menatap Bai Xiaochun dan mengangguk. Kemudian dia berbalik dan menggenggam tangan dengan hormat ke arah wanita muda kelima. Adapun anggota sekitarnya dari garis turunan tambahan, mereka perlahan-lahan mulai terbangun dari mimpi buruk darah, di mana mereka juga menggenggam tangan ke wanita muda kelima. Tentu saja, Bai Xiaochun membawa tabungan cadangan Bai Klan selama ribuan tahun bersamanya ketika dia kembali ke Giant Ghost City. Sepanjang jalan, Chen Hai menoleh padanya dan berkata, kami mendapatkan nama yang kamu minta. Adapun Nyonya Kai, dia sudah mati. Petik 2. Heavenly Marquis Chen, Bai Xiaochun berkata dengan lembut. Bisakah aku menyusahkan kamu untuk membawa kepala setiap nama dalam daftar itu kepada aku dalam waktu 3 hari? Chen Hai mengangguk dengan sedih. Pada saat mereka kembali ke kota, kabar sudah mulai menyebar bahwa garis keturunan langsung dari klan Bai telah dimusnahkan. Meskipun itu adalah berita yang mengejutkan, itu sama sekali tidak terduga. Dan tentu saja, hal itu semakin mengesankan orang-orang betapa Bai Hao yang kejam dan tanpa ampun. Pembantaian yang telah dilakukan menyebabkan reputasi Bai Hao tumbuh.
Hanya dengan melihatnya saja, orang akan segera berhenti bicara. Sebuah dengusan darinya seperti guntur surgawi yang akan bergema di hati semua yang hadir. Bagi organisasi yang kuat di kota itu, nyawa garis keturunan langsung Bai Clan yang hilang menjadi pengingat yang jelas tentang tipe orang seperti apa Majordomo Bai. Dia berada dalam kemurahan hati raja, seorang pejabat kuat yang ada jauh di atas semua orang di dunia. Bahkan para dewa seperti Duke de Crier merasakan tekanan karena dia. Lagi pula, tidak ada yang melakukan lebih banyak untuk Raja Hantu Raksasa selain dia. Babak 683, apakah kamu bodoh, Bai Hao? Setelah kembali ke Giant Ghost City, Bai Xiaochun meluangkan waktu untuk mengendalikan emosinya. Dia tidak suka membunuh, tetapi setelah semua yang terjadi padanya selama waktunya sebagai Bai Hao, terlalu banyak frustrasi dan amarah telah menumpuk di dalam dirinya karena ketidakadilan semua itu. Demi Bai Hao, dia membuat Bai Clan membayar harga untuk tindakan masa lalu mereka. Garis keturunan langsung telah dihapuskan selamanya. Setelah dia tenang lagi, dia melihat tumpukan barang-barang menyilaukan yang telah dia kumpulkan, dan matanya mulai berkilau cerah. Meskipun pada umumnya ia bukan orang yang rakus, dan tidak terlalu tertarik pada harta duniawi. Ia saat ini melihat jenis kekayaan yang tidak dapat dikumpulkan oleh kebanyakan orang biasa bahkan dalam 10.000 kehidupan. Itu sudah cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Obat jiwa yang tampaknya tak berujung. Jiwa dewa, semangat yang tak terhitung jumlahnya meningkatkan item magis. Saat dia memeriksa semuanya, dia terengah-engah. Paling bergerak dari semua adalah harta rahasia yang berasal dari tabungan cadangan dari 3 klan. Klan Kei memiliki patung arwah, tetapi klan Chen dan Bai juga memiliki barang serupa. Sebagai contoh, harta rahasia Chen Clan adalah botol batu giok merah tua, di dalamnya ada setetes darah yang konon dapat memungkinkan jiwa mati untuk memulihkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Dan menjadi cerdas. Pada dasarnya, itu bisa mengubah jiwa menjadi sesuatu seperti pembudidaya hantu. Di hutan belantara, bahan berharga seperti itu sangat langka seperti bulu phoenix atau tanduk kilin. Awalnya, Chen Clan telah merencanakan untuk menggunakan setetes darah pada patriark mereka, setelah dia mencapai tingkat dewa dan kemudian kehabisan umur panjang. Itu akan memungkinkan patriark itu untuk hidup sebagai pembudidaya hantu dan melindungi klan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sayangnya, patriark Chen Clan telah dipenjara setelah pemberontakan, membuat rencana seperti itu tidak berguna. Penghematan cadangan Bai Clan berisi pot biji teratai 7 warna. Awalnya itu berisi 7 biji teratai, tetapi sekarang hanya memiliki 2. Siapapun yang mengonsumsi salah satu biji ajaib itu akan mengalami pemulihan total dari cedera apapun. Faktanya, bahkan jika tubuh seseorang benar-benar hancur, benih-benih itu akan mengembalikan orang itu ke keadaan semula, seolah-olah mereka telah dilahirkan kembali. Alasan mengapa kepala klan dan patriark dewa dapat pulih dari cedera serius mereka begitu cepat adalah karena benih-benih itu. Salah satu dari 3 harta rahasia ini akan cukup untuk mengguncang surga dan bumi, dan pergi untuk menunjukkan betapa dalamnya penghematan cadangan dari 3 klan besar itu. 3 klan itu pasti terlalu kaya. Bai Xiaochun berpikir, menjilat bibirnya. Selanjutnya, ia mengambil slip batu giok yang berisi formula sulap api dari semua klan, semuanya dari api 1 hingga 17 warna. Meskipun menjelajahi ketiga klan, meskipun tidak ada formula untuk nyala api 18 warna telah pulih. Akhirnya, Bai Xiaochun menjadi yakin, bahwa 3 klan besar tidak memiliki formula seperti itu. Sebenarnya, di antara semua klan ahli nujum di seluruh Wildlands, formula untuk api 18 warna adalah salah satu hal paling langka yang bisa dibayangkan. Ah, terserahlah, aku hanya harus menunggu kesempatan di masa depan untuk menemukan formula. Atau, siapa yang tahu, mungkin metode Bai Hao pada akhirnya akan memproduksinya. Terlepas dari kenyataan bahwa tumpukan harta karunnya tidak mengandung formula itu, ia masih sangat bersemangat secara keseluruhan. Aku benar-benar memukul tambang emas kali ini. Aku tidak berpikir aku akan bisa menyingkirkan semua hal ini jika aku mencoba seumur hidup aku. Pada titik ini, dia menyadari bahwa dia benar-benar menikmati menghancurkan klan kaya. Dibandingkan dengan penggeledahan, membersihkan Soul Grounds adalah aktivitas yang hampir tidak ada gunanya. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan menghancurkan beberapa klan lagi.
Dia sepenuhnya yakin bahwa ini adalah rute terbaik untuk ditempuh. Namun, beberapa saat kemudian, kerutan tampak di wajahnya, dan perasaan tidak enak muncul di dalam dirinya. Tunggu sebentar, ada terlalu banyak harta berharga di sini. Jika aku menyimpan semuanya untuk diriku sendiri, orang-orang pasti akan cemburu. Dan Raja Hantu Raksasa mungkin juga tidak akan bahagia. Petik 2. Dengan ragu-ragu, dia mengamati tumpukan harta karun sebentar sebelum mengambil keputusan. Harta benda itu bagus, tetapi hidupku yang miskin adalah fondasi dari segalanya. Dengan mata berkilauan, dia mengingat kembali masa-masa di tembok besar, dan apa yang telah dilakukan hakim kota itu. Perlahan-lahan, matanya mulai bersinar. Sambil mengibas lengan bajunya, dia mulai memisahkan beberapa harta di tumpukan. Dia menyelesaikan pekerjaannya sekitar malam, di mana dia terbang ke istana kerajaan dengan patung hantu raksasa. Setelah tiba, dia menggenggam tangan dan membungkuk dengan hormat, lalu berkata dengan suara nyaring, Bai Hao ada di sini untuk mencari audiensi dengan kebesaran raja. Dia memenuhi permintaannya, jadi dia berdiri di sana dengan tenang untuk waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Kemudian, sebuah suara serius terdengar. Silahkan masuk. Waktu yang dihabiskan untuk menunggu sangat menegangkan, jadi pada titik ini, dia akhirnya menghela napas lega. Dengan jantung berdebar, dia merenung bahwa Raja Hantu Raksasa benar-benar suka merencanakan, dan kemudian menghela nafas karena bisa menamparkan pria itu di sisi kepala berulang-ulang. Sayangnya, kegembiraan itu adalah sesuatu yang harus dikubur jauh di dalam hatinya. Bahkan jika dia 10.000 kali lebih berani daripada dia sebenarnya, dia masih tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Menenangkan pikirannya, dia memasang senyum lebar ke wajahnya dan kemudian bergegas ke aula besar untuk menemukan Raja Hantu Raksasa yang duduk di sana dengan hikmat di atas tahtanya. Kamu kembali, kata Raja dengan dingin. Kamu benar-benar membuat heboh. Dia tidak terlihat marah atau senang, dan dari kata-kata yang dia ucapkan, tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia menawarkan pujian atau kritik. Bai Xiaochun bingung dan gugup. Sekarang Raja Hantu Raksasa memiliki basis budidaya kembali, dia benar-benar menakutkan. Bai Xiaochun tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa jika dia mengatakan bahkan satu hal yang salah, pria itu akan marah dan membuatnya dieksekusi. Namun, dia cukup yakin bagaimana menghadapi versi Raja Hantu Raksasa ini, dan menempelkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa ke wajahnya sehingga sepertinya dia harus berharap untuk menyembahnya. Seperti yang telah kamu prediksi, Yang Mulia, 3 klan besar dipenuhi dengan kekayaan. Jiwa pendendam, obat jiwa, benda magis, mereka memiliki terlalu banyak hal untuk dihitung. Namun, alih-alih menyerahkannya, mereka dengan berusaha mencoba menipu hamba rendah hatimu. Sayangnya untuk mereka, aku datang untuk mengunjungimu sebelumnya, dan terima kasih atas rahmat kerajaanmu yang tak terbatas, diberikan banyak inspirasi. Dan dengan demikian melihat melalui plot kecil mereka. Aku bahkan berhasil mendapatkan harta karun rahasia dalam simpanan cadangan mereka. Dari raut wajahnya dan cara dia mengatakan sesuatu, sepertinya dia memberikan semua kredit kepada Raja Hantu Raksasa. Tidak ada ekspresi yang bisa terlihat di wajah Raja Hantu Raksasa, tapi ada sedikit iritasi di matanya. Jelas, dia menjadi sedikit kebal terhadap kekuatan sanjungan Bai Xiaochun, meskipun dia masih menikmatinya sampai batas tertentu. Mari kita lupakan tentang Chen dan Bai Klan untuk saat ini, Bai Xiaochun melanjutkan. Harta rahasia Kai Klan benar-benar mengejutkan. Ini adalah patung spirit jade, setinggi 3 meter dan misterius hingga tingkat tertinggi. Itu memancarkan cahaya yang dapat melampaui langit, dan memiliki energi spiritual dari jenis paling langka di Willlands. Ketika dia berbicara, dia terus terlihat sangat bersemangat, tetapi juga meluangkan waktu untuk diam-diam mengukur reaksi Raja Hantu Raksasa. Begitu keluar ke tempat terbuka, seluruh area untuk 3.000 meter ke segala arah dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kuat. Dalam hal penggunaan skala besar, itu bisa menopang seluruh klan, dan jika digunakan sendiri, akan dianggap sebagai harta berharga untuk kultivasi pribadi. Ekspresi wajah Bai Xiaochun sangat hidup, dan dia menggunakan gerakan yang memaksa untuk menekankan kata-katanya. Dari cara dia menggambarkannya, patung spirit jade jelas sesuatu yang sama sekali berbeda. Meskipun Raja Hantu Raksasa belum pernah melihat patung spirit jade, deskripsi Bai Xiaochun membuatnya terdengar luar biasa. Ya, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka hal itu benar-benar luar biasa.
Petik dua titik titik. Namun, terlepas dari kata-katanya, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Bai Xiaochun telah mengukur Raja Hantu Raksasa sepanjang waktu ini, dan setelah melihat reaksinya saat ini, dia memutuskan untuk mengambil langkah maju dan menurunkan suaranya. Hamba kamu yang rendah hati telah meletakkan patung roh penyihir di salah satu halaman samping kamu, Tuan. Jangan ragu untuk mempelajarinya kapan saja. Petik dua titik titik. Pada titik ini, mata Raja Hantu Raksasa itu melebar, dan kemudian senyum lebar muncul di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan kehangatan pada Bai Xiaochun. Jelas, dia sangat senang dengan apa yang telah dilakukan Bai Xiaochun, dan bahkan menatapnya dengan pujian terbuka. Bajingan kecil ini, pikirnya. Benar-benar tahu harus berkata apa dan bagaimana mengatakannya. Tidak hanya dia terampil, dia juga dermawan. Selain itu, dia tahu bagaimana mencari tahu apa yang dipikirkan orang. Pada saat ini, pendapat Raja Hantu Raksasa Bai Xiaochun hanya terus tumbuh lebih tinggi. Namun, pada titik ini dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu, dan berdeham. Oh, benar, aku mendengar bahwa istri mantan kepala klan Chen Klan seharusnya adalah kecantikan yang tiada taranya, karena memiliki fisik yang sempurna untuk bantuan kultivasi. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Bai Xiaochun, meskipun mengutuk dalam hati, tertawa kecil. Yang mulia, aku sudah mengirim Nyonya Chen ke halaman samping kamu. Kamu dapat mempelajarinya kapan saja kamu mau, Tuan. Petik dua titik titik. Raja Hantu Raksasa segera menamparkan telapak tangannya ke lengan tahtanya. Dengan mata melebar, dia menyalak, sungguh kurang ajar. Chen adalah istri dari mantan kepala klan, dan aku adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi, seorang dewa setengah mulia. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Jika tersiar kabar, menurutmu apa yang akan terjadi pada reputasiku? Apakah kamu bodoh, Bai Hao? Suruh Nyonya Chen keluar dari sini sekarang juga. Bab 684, lebih banyak kekuatan. Raja Hantu Raksasa benar-benar tampak marah, dan juga sangat kecewa dengan kegagalan Bai Xiaochun. Dari raut wajahnya, jika Bai Xiaochun tidak segera mengeluarkan Nyonya Chen dari istana kerajaan, maka dia akan mengambil tindakan dan memastikan Bai Xiaochun mengerti bagaimana rasanya dihukum karena melakukan kesalahan. Bai Xiaochun merasa sangat bersalah, dan dalam hati mengutuk Raja Hantu Raksasa yang tak tahu malu. Namun, dia hanya berdiri di sana, memberikan pandangan datar kepada Raja Hantu Raksasa, yang tampaknya tidak tergerak oleh kemarahan yang ditampilkan. Apa yang kamu lakukan hanya berdiri di sana? Raja Hantu Raksasa meraung, menepuk tangannya ke singgasananya lagi. Sekarang, tidak ada ekspresi menjilat di wajah Bai Xiaochun, hanya ekspresi sedih. Sambil mendesah, dia berkata, "Yang mulia, jangan khawatir. Satu-satunya pihak yang mengetahui hal ini adalah surga, bumi, kamu, dan aku. Tidak ada orang ketiga di dunia yang mengetahui kebenaran. Semua orang berpikir bahwa aku, Bai Hao, menyukainya. Chen, bahwa akulah yang menghanyutkannya dan kemudian membunuh ketua klan. Lebih jauh lagi, tidak ada yang tahu bahwa dia ada di halaman sampingmu, Tuan." Dia menghela nafas lagi, memandang Raja Hantu Raksasa seolah-olah ingin mengatakan, cukup dengan tindakan itu. Tidak ada yang membodohi siapapun di sini. Mata Raja Hantu Raksasa itu bahkan lebih lebar dari sebelumnya, namun dia sedikit kehilangan kata-kata. Awalnya, dia berasumsi bahwa Bai Hao akan menyanjungnya seperti biasanya, setelah itu dia akhirnya akan berpura-pura menyerah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan begitu langsung tentang masalah ini. Lebih jauh lagi, cara Bai Xiaochun menunjukkan sikap yang dirugikan menyebabkan senyum malu muncul di wajah Raja Hantu Raksasa. Yang benar adalah bahwa Bai Hao ini benar-benar menderita pukulan terhadap reputasinya karena masalah ini, dan tidak ada orang lain di dunia yang tahu kebenaran masalah ini. Di dalam, Raja Hantu Raksasa benar-benar merasa luar biasa tentang masalah ini, dan pada saat ini, pendapatnya tentang Bai Hao terus naik. Meskipun dia senang dengan bagaimana masalah ini ditangani, dia terus menatap dengan kecewa. Akhirnya, dia menghela nafas tanpa daya, menggelengkan kepalanya dan berkata, terserahlah. Hanya saja jangan lakukan hal seperti ini lagi, oke? Petik dua titik titik. Wajah Bai Xiaochun berkedut,
Dan dia terus menatap ke arah Raja Hantu Raksasa, ekspresi di wajahnya mengatakan, hanya kita berdua di sini, tidak perlu untuk bertindak. Mereka berdua saling menatap sesaat, setelah itu Raja Hantu Raksasa mulai merasa lebih bersalah. Bersihkan tenggorokannya, katanya, posisi Majordomo benar-benar hanya kehormatan. Bagaimana kalau aku menunjuk kamu sebagai komisaris inspeksi Giant Ghost City? Tidak ada yang akan dibebaskan dari penyelidikan, dan jika kamu menemukan indikasi pemberontakan yang memicu, kamu dapat mengeksekusi yang bersalah dengan impunitas. Petik 2 titik titik. Raja Hantu Raksasa menekankan kata-kata terakhirnya dengan jentikan lengan baju, dan ekspresi yang sangat serius. Mata Bai Xiaochun berbinar sebagai respons. Pikiran menjadi komisaris inspeksi, seseorang yang bisa menyelidiki siapapun yang dia inginkan, sangat menggairahkan. Bai Xiaochun memutuskan untuk mengkonfirmasi apa yang baru saja dia dengar. Bagaimana jika orang menawarkan perlawanan? Raja Hantu Raksasa tertawa dingin. Mempertimbangkan semua yang telah terjadi selama pemberontakan, dia sebenarnya tidak mempercayai siapapun di kota. Dan itu terutama benar mengingat kesembilan raja kata itu terlibat. Karena itu, dia merasa sedikit kemauan baik terhadap siapapun. Melambaikan tangannya, dia memanggil tombak hitam, yang dia lemparkan ke Bai Xiaochun. Itu seperti sambaran petir hitam yang melesat ke udara untuk muncul tepat di depannya. Yang mengejutkan, ketika tombak berhenti di depannya, gemetar keras, dia menyadari bahwa ada 6 desain emas di atasnya. Pikiran terguncang, dan mata selebar piring, dia tersentak dan berkata, peningkatan semangat 16 kali lipat. Aku sering menggunakan tombak itu di masa-masa awal, kata Raja Hantu Raksasa. Anggap itu sebagai hadiah. Jika ada yang menyebabkan masalah, gunakan tombak itu untuk mengeksekusinya. Ketegasan dalam suaranya intens dan juga suram. Ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia ingat fakta bahwa dia tidak meninggalkannya terlepas dari semua situasi berbahaya yang mereka hadapi. Dan juga berpikir tentang bagaimana ada harta ajaib yang kuat dan seorang wanita cantik menunggunya di halaman sampingnya. Tangan kanan patung hantu raksasa itu dulunya adalah istana operasi untuk Duke Netherworld. Biarkan itu menjadi rumah resmi kamu mulai sekarang. Petik 2 titik titik. Dada Bai Xiaochun terangkat dengan bangga, dan matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Raja Hantu Raksasa telah secara resmi mempromosikannya, memberinya harta berharga, dan juga memberinya istana operasi. Semua itu menunjukkan bahwa dia memang sangat senang. Memancarkan kesehatan dan semangat, dia menggenggam tangan dan dengan keras berkata, terima kasih, Yang Mulia. Sambil tersenyum menyetujui, Raja Hantu Raksasa menawarkan beberapa kata lagi dorongan, kemudian memberikan pandangan yang menunjukkan bahwa Bai Xiaochun harus pergi. Bai Xiaochun tahu bagaimana berperilaku dirinya saat diperlukan, dan bisa mengatakan bahwa orang cabul tua itu menjadi gelisah. Oleh karena itu, dia memasukkan tombak yang telah dia berikan ke dalam tasnya, lalu menggenggam tangan dan bersiap untuk pergi. Tepat ketika dia akan berjalan keluar dari pintu, dia berhenti dan melihat kembali ke Raja. Yang Mulia, kamu tidak memiliki formula untuk nyala api 18 warna, bukan? Formula untuk nyala 18 warna. Bukan aku. Hanya necromancer duniawi yang memiliki formula itu. Ada 3 dari mereka di seluruh Willlands, dan mereka memiliki posisi yang sangat tinggi. Aku tidak bisa mengambil formula dari salah satu dari mereka bahkan jika aku mau. Raja Hantu Raksasa tahu bahwa Bai Hao adalah seorang jenius ketika datang untuk menyulap api, tapi apa yang baru saja dia katakan tentang formula untuk nyala api 18 warna sepenuhnya benar. Dengan itu, dia memberikan lambaian tangannya yang tidak sabar, dan kemudian menghilang. Orang cabul tua, Bai Xiaochun mengutuk dalam hati. Dengan itu, ia meninggalkan istana kerajaan dan terbang dalam seberkas cahaya ke kediaman lamanya. Kemudian, dia mengambil beberapa harta yang telah diambil dari 3 klan besar dan memberikan bagian kepada Chen Hai dan Zhou Yixing. Dia juga meminta mereka membagikan hadiah kepada puluhan ribu pembina jiwa yang telah membantu mereka berurusan dengan 3 klan. Bagaimanapun, dia sudah lama memahami nilai dari menghargai upaya orang-orang yang bekerja untukmu. Chen Hai sangat senang, dan Zhou Yixing sama-sama bersemangat. Dan saat hadiah dibagikan kepada para penggarap jiwa lainnya, penghormatan mereka untuk Bai Xiaochun tumbuh. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Bai Xiaochun menatap istana operasi di sebelah kanan patung hantu raksasa. Sejenak,
Dia ragu-ragu, dia punya banyak rahasia, dan itu membuatnya gugup untuk berpikir tentang menjadi begitu dekat dengan Raja Hantu Raksasa sendiri. Tetapi kemudian dia mengangkat dagunya dan dengan bangga bergumam, terserahlah. Ini hanya istana operasi. Sebagai majordomo Giant Ghost City dan komisaris inspeksi, aku tidak bisa hanya memiliki satu tempat tinggal. Petik 2 titik titik. Dengan itu, ia menggosok tas pegangnya, yang di dalamnya ada lebih dari 10 lidah api 15 warna. Api 15 warna semuanya diambil dari 3 klan besar. Meskipun aku tidak dapat membuat api 15 warna, dengan api yang sudah selesai ini untuk dipelajari, mungkin aku bisa membalikkan jalan menuju kesuksesan. Paling tidak, aku akan dapat memotong banyak waktu dari penelitian aku. Ditambah, dengan nyala api 15 warna, aku bisa menerobos dari tahap awal Naschen Soul ke pertengahan panggung. Petik 2 titik titik. Pikiran itu membuatnya semakin bersemangat. Begitu dia melakukan peningkatan semangat lain pada jiwanya yang baru lahir, itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar di Willlands. Seolah-olah itu tidak cukup buruk sehingga semua orang mencarinya. Yah, aku tidak bisa membiarkan fakta itu menahan aku dari meningkatkan basis kultivasi aku. Lagi pula, apa yang aku takutkan? Sebagai majordomo Giant Ghost City dan komisaris inspeksi, aku yang bertanggung jawab mencari Bai Xiaochun. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika aku tidak dapat menemukan Bai Xiaochun, lalu siapa lagi yang bisa? Setelah bolak-balik beberapa menit, ia menuju ke ruang meditasi terpencil. Begitu masuk, dia menyiapkan beberapa formasi mantra dan juga menggunakan kekuatan topengnya untuk memastikan dia benar-benar aman. Kemudian dia mengeluarkan kura-kura, duduk bersila, dan mengirim jiwanya yang baru lahir terbang keluar dari tubuhnya. Kemudian, nyala api 15 warna muncul, dan cahaya kemasan berkedip. Jauh di Ark Emperor City, di Hell Emperor Stele, nama Bai Xiaochun masih menempati urutan pertama dalam daftar, dengan nomor 14 di sebelahnya. Namun kemudian, namanya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Semua Ark Emperor City dilemparkan ke keributan lain ketika orang-orang mendongak kaget melihat, nomor 15 muncul di sebelah nama Bai Xiaochun. 15. Bai Xiaochun melakukan peningkatan semangat lain pada jiwanya yang baru lahir. Petik 2 titik titik. Apakah orang ini bunuh diri atau semacamnya? Dia tidak akan menyerah untuk mempermainkan hidupnya. Dasar psiko. Petik 2 titik titik. Aku punya firasat bahwa selama dia tidak terbunuh, Bai Xiaochun akan berakhir menjadi penerus Kaisar Neraka. Cukup banyak orang yang membuat ramalan itu. Ketika kota berubah menjadi kekacauan, Nyonya Merah Debu sedang duduk bermeditasi di Giant Ghost Legion. Ketika dia tahu apa yang terjadi, dia menjerit melengking, kebenciannya pada Bai Xiaochun sudah mengalir sedalam Yellow Springs. Tentu saja, berita itu terbang keluar dari Ark Emperor City seolah-olah itu memiliki sayap, dan pencarian Bai Xiaochun semakin panik. Semua yang terpilih di Willlands terpaksa menggertakkan gigi dengan marah. Hampir seolah-olah mereka semua telah menamparkan wajahnya. Di sana di Willlands, Stele Kaisar Neraka telah diambil alih oleh seorang pembudidaya dari Sungai Heavenspan. Itu benar-benar membuat mereka marah. Aku akan membunuh Bai Xiaochun ini. Kamu lebih baik berharap aku tidak menemukanmu, Bai Xiaochun, kalau tidak. Aku akan menghancurkan tulangmu menjadi bubuk dan melemparkannya ke angin. Segala macam kutukan dapat didengar di seluruh Willlands. Meskipun Bai Xiaochun tidak memiliki cara untuk mengetahui dengan pasti bagaimana semua orang bereaksi, dia bisa menebak. Mata jiwanya yang baru lahir terbuka, dan itu terbang keluar dari wajan dan kembali ke tubuhnya. Setelah dia hati-hati memeriksanya untuk memastikan tidak ada masalah, dia menghela nafas lega. Ingin membunuhku. Mengapa kamu tidak mencoba dan menemukan aku terlebih dahulu? Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, ia sedikit menguji basis kultivasinya, dan segera sangat bersemangat. Basis budidayanya sekarang tak terbatas seperti laut. Dia berada di pertengahan tahap Naschen Soul, jauh melampaui level sebelumnya. Bahkan, dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk pergi menemukan seseorang setengah langkah ke alam dewa untuk bertarung. Bab 685, Anggrek Raja Hantu Mekar. Sayang sekali aku masih tidak punya cara untuk menumbuhkan tulang kematianku. Meskipun ia senang telah meningkatkan basis kultivasinya lagi. Hanya dengan memikirkan tulang kematiannya membuatnya tertekan.
Meskipun ia telah memperoleh banyak harta dari 3 klan besar, ia belum menemukan benda yang dapat memberikan kekuatan hidup yang melimpah. Yang membuatnya menghela nafas dengan penyesalan pada kenyataan bahwa dia tidak menggunakan Eternal Parasol pada Raja Hantu Raksasa kembali ketika dia memiliki kesempatan. Setidaknya itu akan memberinya sedikit tenaga hidup untuk bekerja dengannya. Sayang sekali. Yah, waktu dan pasang tidak menunggu siapapun. Sambil mendesah, ia mengusir pikiran berbahaya seperti itu dari benaknya. Lagi pula, jika Raja Hantu Raksasa mengetahui bahwa dia telah memikirkan hal-hal seperti itu, dia mungkin akan mengulitinya hidup-hidup. Untuk saat ini, aku harus melupakan tulang kematianku. Yang paling penting saat ini adalah penelitian aku terhadap nyala api 15 warna. Jelas, cara terbaik untuk terus meningkatkan basis kultivasinya adalah dengan bekerja keras dengan nyala api multiwarna. Hingga saat ini, ia telah melakukan banyak penelitian pada nyala api 15 warna, tetapi masih ada banyak aspek dari formula yang ia tidak mengerti. Mengambil napas dalam-dalam, dia menghasilkan lidah api 15 warna dari tasnya memegang, lalu mulai mempelajarinya dengan cermat. Segera, cahaya auguri dapat dilihat di matanya saat dia mulai menganalisisnya dari semua sudut. Mempelajari api 15 warna yang sebenarnya dengan cara ini akan membuatnya jauh lebih mahir dalam menggunakannya. Dan akan menjadi titik referensi yang akan membuat pekerjaan di masa depan jauh lebih lancar. 3 hari berlalu dalam sekejap. Bai Xiaochun tetap tenggelam dalam meneliti nyala api 15 warna, dan pada banyak kesempatan, matanya berkedip karena kegembiraan dan antisipasi. Meskipun 3 hari adalah waktu yang singkat, karena metode agungnya, ia benar-benar membuat kemajuan yang signifikan. Akhirnya, dia mengirim nyala api yang menyebar untuk melihatnya dalam keadaan yang berbeda, dan kemudian bahkan sampai dengan sengaja menghancurkannya. Ketika semua 15 jenis api yang berbeda muncul, ia membandingkan 14 warna yang dikenal dengan yang ke-15 yang tidak dikenal. Berdasarkan apa yang sudah dia ketahui, itu memberinya pencerahan lebih lanjut yang signifikan. Ketika malam tiba di hari ketiga, dia menarik napas dalam-dalam dan melihat api 15 yang hancur untuk waktu yang lama, lalu menutup matanya. Setelah 1 jam berlalu, matanya terbuka, dan mereka bersinar terang. Dia dengan cepat mengeluarkan api 15 warna lagi untuk melanjutkan belajar, ketika tiba-tiba, dia mengalihkan perhatiannya keluar ruang meditasi terpencil. 3 hari telah berlalu, gumamnya. Dengan itu, dia muncul di tempat terbuka dan menunggu di halaman, menatap ke langit. Tak lama, seberkas cahaya muncul, di dalamnya adalah Chen Hai. "Bai, anakku," katanya, tertawa terbahak-bahak. Setelah mendarat di depan Bai Xiaochun, dia menggenggam tangan dan membungkuk, senyum lebar di wajahnya. "Chen, sobat tua," kata Bai Xiaochun, melangkah maju untuk menariknya dari busurnya. "Bai, anakku, misinya selesai dengan lancar. Semua hal yang kamu minta untuk kamu dapatkan ada di sini." Dengan itu, ia menghasilkan tas pegangan, yang ia bagikan kepada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun melihatnya, dan sudah mulai terengah-engah. Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia menggenggam tangan ke Chen Hai, mengambil tas, dan kemudian mengobrol selama beberapa menit. Akhirnya, Chen Hai pergi. Pada saat itu, Bai Xiaochun kembali ke kamar meditasinya yang terpencil dan duduk bersila. Di dalam tas memegang ada 9 kepala manusia. Mereka adalah 9 pembunuh yang diidentifikasi Nyonya Kai ketika diinterogasi. Tak satu pun dari mereka berasal dari klan Bai, mereka semua dipekerjakan langsung oleh Nyonya Kai. Terlepas dari identitas atau kedudukan mereka, mereka sekarang tidak lebih dari kepala tanpa tubuh. Tiba-tiba, Bai Xiaochun mendapati dirinya memikirkan saat itu ketika dia pertama kali tiba di Willlands, dan benar-benar melihat sekilas daging Bai Hao, masih hidup. Sesaat berlalu, dan dia melambaikan tangannya, mengubah 9 kepala yang terpenggal menjadi tidak lebih dari abu. "Bai Hao, muridku," katanya lembut, "aku sudah membalas dendam kematianmu. Meskipun aku masih menggunakan identitas kamu, aku pikir roh kamu sekarang dapat beristirahat dengan tenang." Pada titik ini, dia akhirnya menghela nafas panjang. Garis keturunan langsung telah dihukum mati, dan semua pembunuh sekarang tidak lebih dari abu. Pada titik ini, semua karma sepenuhnya dan sepenuhnya diselesaikan. Bai Xiaochun mengambil sedikit waktu untuk menenangkan dirinya lagi, lalu mengeluarkan lidah api 15 warna lain dan mulai melakukan auguris. Lebih banyak waktu berlalu. Sebulan penuh berlalu,
Selama waktu itu Bai Xiaochun menenggelamkan dirinya dalam ruang kerjanya dan melantik api 15 warna. Dia tidak pernah keluar dari meditasi terpencil, namun, ketenarannya terus tumbuh di Giant Ghost City. Pembicaraan tentang hal-hal yang telah terjadi dengan tiga klan besar mulai sedikit mereda, tetapi rasa hormat yang dirasakan orang-orang terhadap Bai Xiaochun hanya tumbuh. Dan kemudian ada pengumuman bahwa Raja Hantu Raksasa telah menunjuk Bai Hao untuk menjadi komisaris inspeksi, dan bahkan memberinya dengan tombak berharga dan istana operasi resmi. Dan namanya semakin kuat dan terkenal. Ketika Bai Xiaochun tumbuh lebih kuat dan dihormati, berbagai kelompok dan organisasi di kota mulai tenang. Periode krisis untuk Giant Ghost City telah berlalu, dan segalanya benar-benar mulai kembali normal. Namun, tidak ada yang bisa mengantisipasi hal itu, tepat ketika Giant Ghost City kembali normal, suatu sore, insiden yang sangat mengejutkan terjadi 500.000 kilometer jauhnya. Itu adalah area yang luas, 50.000 kilometer yang tertutup kabut tebal, rawa berlumpur yang bahkan tidak dihuni oleh binatang liar. Karena kurangnya segala jenis makhluk hidup, itu adalah lokasi kematian dan kehidupan. Kabut tidak pernah terangkat dari daerah itu tidak peduli sepanjang tahun, yang membuatnya sangat sulit bagi siapapun untuk melihatnya. Karena aura kematian yang intens, dan racun keji yang berbahaya bahkan bagi para pembudidaya Naschen Salt, beberapa orang yang pernah masuk tempat lama. Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan mati. Sudah lama menjadi daerah terlarang yang tidak ada yang masuk. Setiap penggarap jiwa yang menemukan tempat di jalan mereka akan selalu mengitari itu. Namun, makhluk maha kuasa yang bisa memandang rendah tempat dari atas akan melihat bahwa sebenarnya ada struktur di dalam kabut yang berputar-putar. Itu tampak seperti ketel teh raksasa. Titik-titik. Daerah di sekitar ketel teh dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Namun, mereka berbeda dari jiwa pendendam yang biasanya terlihat di Willens. Mata mereka merah padam, dan mereka tampak sangat kasar. Mereka bahkan memiliki tanduk yang mencuat di dahi mereka, membuat mereka terlihat seperti hantu jahat. Namun, hantu jahat yang kejam hanya ada langsung di sekitar ketel teh, dan tidak terbang ke kabut di luar. Tampaknya, kecuali mereka diprovokasi, mereka tidak akan benar-benar membahayakan. Lokasi ini adalah salah satu alam sakral rahasia milik klan kekaisaran. Itu adalah Necromancer Ketel. Tidak ada investigasi atau penelitian yang pernah mengkonfirmasi asal-usul Necromancer Ketel, atau alasan mengapa ia memiliki kemiripan ketel teh. Satu-satunya hal yang diketahui adalah bahwa nasib baik di dalamnya milik eksklusif klan kekaisaran. Kabut di sekitar ketel membentuk segel sepanjang tahun yang hanya dibuka sesekali. Namun, pada hari ini, seluruh Necromancer Ketel mulai bergetar tak terduga, dan tanah di sekitarnya mulai bergetar hebat. Gemuruh-gemuruh memenuhi udara, dan kabut mulai bergolak dan perlahan-lahan bangkit dari tanah. Pada titik itu, jauh di langit di atas ketel Necromancer, bunga hitam aneh muncul. Bunga hitam memiliki 5 kelopak, yang masing-masing menyerupai wajah hantu. Ketika bunga itu mekar, kabut berputar di sekitarnya dan juga berubah menjadi bentuk wajah hantu. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Orang pertama yang menyadari perubahan mendadak itu tidak lain adalah Raja Hantu Raksasa di Giant Ghost City. Beberapa saat sebelumnya, dia telah duduk di istana kerajaannya mendengarkan laporan Duke de Crier tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Nine Serkata City. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan dia akan mengajukan pertanyaan ketika, tiba-tiba, wajahnya jatuh, dan dia melihat ke kejauhan. Anggrek Raja Hantu, katanya, auranya berfluktuasi liar. Mata Duke de Crier melebar ketika Raja Hantu Raksasa tiba-tiba menghilang, untuk muncul tinggi di langit di atas kota. Di sana, ia mulai bergerak secepat sambaran petir, untuk muncul di daerah dekat Necromancer Ketel. Ketika dia melihat bunga hitam melayang di langit, matanya mulai bersinar terang. Dia melirik Necromancer Ketel, lalu berbalik dan menghilang lagi, untuk muncul kembali di istananya. Setelah menolak Duke de Crier, dia menutup matanya dengan serius untuk beberapa saat, kemudian berbalik untuk melihat ke arah Ark Emperor City. Di kota itu, jauh dari Giant Ghost City, bahwa, di aula besar tertentu di Istana Kekaisaran, 8 tulang kuno dan hancur telah diabadikan. Tiba-tiba, salah satu potongan tulang yang hancur mulai mengeluarkan kabut hitam, yang dengan cepat mengambil bentuk bunga yang identik dengan yang di atas ketel Necromancer. Beberapa pembudidaya tua yang bertindak sebagai penjaga di luar aula tertentu telah merasakan perubahan, dan bergegas masuk.
Ketika mereka melihat bunga hitam keluar dari tulang yang remuk, mereka terkejut sampai ke inti. Anggrek Raja Hantu mekar. Setelah bertukar pandang, orang-orang tua mengeluarkan slip batu giok untuk memberitahu Grandmaster utama. Grand Heaven Master saat ini berada di Heaven Master Hall Arc Emperor City. Ketika dia mendengar berita itu, dia membuka matanya dan melihat ke kejauhan ke arah Necromancer Ketel. Ketel Necromancer aktif, dan Ghost King Orchid bermekaran. Salah satu dari 8 alam saku misterius telah dibuka. Bunga itu sangat penting bagi Raja Hantu Raksasa. Petik 2 titik titik. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari luar. Heaven Master, Dewi Merah Debu di sini meminta audiensi. Mata Grand Heaven Master itu berkedip, dan kemudian dia berkata, suruh dia pergi. Buat pengumuman bahwa Ghost King Orchid akan tersedia bagi siapapun yang nasibnya cocok. Petik 2 titik titik. Setelah pengumuman Grand Heaven Master, berita tentang mekarnya anggrek Raja Hantu dengan cepat menyebar melalui Arc Emperor City. Sementara itu, kembali di Giant Ghost City, Bai Xiaochun baru saja melewati api ke-16 berwarna ke-6-nya. Namun, tingkat kendalinya membaik, dan pada titik inilah ia dengan bersemangat mengeluarkan pagoda penimbunan jiwa. Beberapa saat kemudian, segerombolan besar jiwa-jiwa pendendam terbang ke tempat terbuka, dan Bai Xiaochun mulai bekerja menyulap nyala api 15 warna.